masuk ke segmen kedua ya, Bu ya. Ya, Nah, ini siap. mungkin segmen kita lebih lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kalau menurut Ibu ya untuk mendorong peningkatan investasi domestik? Tadi kan Ibu bilang bahwa harus lebih kreatif lagi nih ya supaya pemasukan negara itu bisa tidak hanya dari pajak aja gitu ya. Nah, apa Bu kira-kira yang harus dilakukan menurut Indef ya, menurut Ibu nih yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendorong terutama peningkatan investasi domestik? Ya, selama ini saya ngobrol ya dengan banyak pelaku usaha gitu ya. Untuk bisa menjadi menarik ya investasi ke Indonesia lebih banyak, entah itu dari domestik, entah itu dari luar negeri. Kuncinya satu, jadi host atau tuan rumah yang baik. Ya, artinya apa? Kalau investasi mau masuk, ya dipersilahkan ya. Kemudian dipermudah, regulasinya tidak gonta-ganti, sehingga ada ketidakpastian ya. Itu saja sih Pak. Dan itu adalah kunci ya. Nah, kebetulan studi saya yang itu juga, saya juga keliling Pak. Saya wawancara ke Investment Authority ya. Kalau di Malaysia dengan Maida ya, di Singapura dengan apa badan juga yang seperti Maida ya. Saya ketemu setiap investment authority di setiap negara tersebut. Nah, saya bandingkan ya. eh Bayangkan di Malaysia itu ya, tetangga kita itu di Penang itu Maida itu hanya dikelola oleh 4 orang. Satu kepala Maida ya di otoritas di Penang, kemudian sekretaris ya, kemudian sopir ya, dan wakilnya tentunya. Jadi cuma 4 orang. Tapi untuk 4 orang itu dia bisa menarik investasi di kawasan industri yang di Penang itu kebanyakan ini apa eh, kalau dia bilang apa ya Seven Samurai gitu. Jadi eh, kuncinya yang saya tarik itu mereka bisa menarik investor-investor yang lain kalau mereka bisa menarik apa perusahaan besar gitu di situ sebagai ikonnya. Katakanlah waktu itu yang saya lihat adalah Intel Pentium itu ya. Nah, itu ditarik. Nah, kemudian supporting industrinya itu ikut. Nah, itu teori Porter. Dulu zamannya Pak BWS saya diikutkan ini, Bapak. Apa ikut kursus Porter ya di Sudirman itu. Iya, Selama beberapa ini tahun 2004 itu, Bapak. Zamannya Pak BWS. Michael Michael Porter ya, Bu Michael ya? Porter ya. Jadi waktu itu belum ada Zoom seperti ini. Prof. Michael Porter itu memberikan video conference, kuliahnya lewat video conference. Ya kita nonton gitu, terus kita tanya gitu. Itu saya ini hanya ada 2 orang yang dari lembaga manajemen UI yang dikirim saya sama Nugroho gitu. Zamannya Pak Hmm. BWS itu. Jadi saya Ya. tahu, oh begini ya, oh begini. Jadi itu Pak kuncinya. Ya. Kalau Jadi, itu saya tambah sedikit ya Bu ya. pertanyaannya, karena yang lebih lagi trending menarik ini adalah negara Vietnam Oh sebenarnya. iya. Jadi banyak kayak kemarin saja ada apa namanya di announce ternyata Nvidia tidak jadi invest di Indonesia, tapi dia memilih malah Vietnam. Jadi ada Nah, banyak Apple juga di Vietnam segala macam. Nah, apa yang membuat Vietnam seperti itu, Bu? iya. Sebenarnya kebetulan kemarin Indef ya melakukan kunjungan juga ke Vietnam ya. Saya melihat sendiri bagaimana penataan ya, dan saya pelajari lewat desk tadi. Memang Vietnam ini luar biasa, Pak. Di sana tenaga kerja itu upahnya bisa dikontrol oleh pemerintah.
Hmm. Jadi dari sisi upah tenaga kerja murah, Hmm. biaya hidupnya juga murah di sana. Jadi cost of doing businessnya real ya Pak ya, tidak ada red tips ya. Itu memang sudah murah gitu. Kalau Bapak pernah ke Vietnam ya Bapak belanja ya itu jauh lebih murah daripada misalnya di Jawa ya. Saya nggak hanya mengatakan Jakarta ya, tapi di Jawa gitu. Itu jauh lebih murah. Itu pertama. Yang kedua, Vietnam itu punya agreement-agreement banyak agreement ya dengan multilateral negara gitu ya. Katakanlah dari US dia punya, dari Eropa dia punya gitu. Jadi ketika perang dagang antara US dengan Cina tahun 2019, siapa yang diuntungkan? Vietnam. Hmm. Kenapa? Karena dia punya letak geografis itu sebelahan sama Cina. Jadi Hmm. produk Cina yang tidak bisa masuk ke negara US itu biasanya dilempar ke Vietnam dulu, kemudian dilabelin dengan Made in Vietnam, baru bisa tembus ke sana gitu. Itu. Eh, Nah, sehingga ya itu keuntungan buat Vietnam ya, dekat dengan Cina. Memang Vietnam itu kiblatnya itu memang Cina gitu. Mereka pengen menjadi negara yang komunis tapi kapitalis gitu. Itu betul. kata kata tour guide-nya ya. Tapi saya lihat oh iya juga ya sih gitu. Terus Ya. yang membuat Vietnam itu kompetitif ya dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun kalau dilihat dari apa perangkat regulasinya ya yang sudah di apa disusun oleh kementerian terkait itu sudah banyak Pak regulasinya, tapi implementasinya itu yang kita harus kawal gitu. Nah, Hmm. kalau di Vietnam kan lebih mudah gitu. Kita lihat di Cina saja ya itu yang namanya regulasi terkait dengan investasi itu bisa dilihat dari website. Terus ya intinya one touch investment gitu. Jadi satu klik itu bisa terlihat semua apa informasi yang kita butuhkan. Nah, di kementerian kita itu kebanyakan itu kalau kita klik itu regulasinya PDF bahasa Indonesia lagi. Ah, itu. Dan gimana itu informatif dan user friendly gitu loh. Kan Oh ya, nggak apple to apple gitu loh Pak. Itu sih Pak. baik, baik. Ya, ini menarik nih karena memang apa namanya, ya so Indonesia kan berusaha berdiri di antara hegemoni ekonomi dunia ya. Pada waktu Ya, setelah dilantik kan Pak Prabowo langsung berkunjung ke Cina, ya, Amerika Serikat ya, ya. sebelum bergabung ke Peru ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah ini kan memunculkan berbagai pertanyaan. Pertanyaannya itu intinya cuma dua sebetulnya. Ini Pak Prabowo ini pro pasar atau pro rakyat gitu? Atau dua-duanya tadi kan komunis yang kapitalis. Ini Indonesia banget nih. Ditanya pesen teh panas atau dingin yang hangat tengah-tengah gitu kan. Pak Habibie juga dulu dia menyebutkan evolusi yang dipercepat. Kita mengenai evolusi dan revolusi. Pak Habibie mengatakan evolusi, Pak Habibie tengah-tengah juga nih. Nah ini apakah Pak Prabowo juga akan mengambil langkah tengah eh, pro rakyat dan pro pasar atau nggak mungkin ya dua-duanya itu disatukan ya, Bu Esa? Bagaimana? Iya, sebenarnya sih nggak apa-apa ya mau ambil tengah-tengah Bapak. Masalahnya itu antara regulasi dengan implementasi harus sama gitu kan. Intinya itu aja sih. Karena banyak pelaku usaha ini bingung gitu. Nanya ke saya, Mbak saya ini harus ngapain nih? Kira-kira ke depan gimana nih? Industri harus gimana nih? Jadi eh, intinya kepastian. Kalau mau misalnya pajak mau dinaikkan atau cukai mau dinaikkan, ya selama beberapa tahun ini dikunci gitu. Misalnya 3 tahun ya kurang lebih cukai atau pajak itu akan dinaikkan sekian persen gitu. Jadi dari pelaku industri itu bisa mengestimasi budgetnya seberapa nanti. Keuntungannya bisa diestimasi ya. Kira-kira dia harus melakukan manuver apa untuk bisa menjaga volume ya penjualannya itu sama gitu. Itu yang dibutuhkan kepastian gitu.
tidak seperti sekarang gitu. Misalnya kemarin pengumuman PPN aja in the last minute berubah gitu. Ini kan sangat uncertainty kan, ketidakpastian itu sangat ada gitu. Jadi ini yang harus di apa di deliver ya, untuk bisa menjamin kepastian usaha itu sih Bapak. Terus yang kedua, kalau kita lihat ya dari eh, pelaku industri, ini surveinya Jetro ya. Eh, jadi mereka itu tahu ada insentif fiskal, misalnya harus ada apa namanya tax incentive, tax deduction dan segala macam. Namun kalau kita lihat di sini, klaimnya susah katanya. Ini omongannya pelaku usaha loh. Nah, prosedurnya bagaimana, klaimnya bagaimana itu susah gitu. Jadi kayak ya sudah ini peraturan dikeluarkan, tetapi bagaimana implementasinya itu yang kurang gitu. Itu sih kalau itu bisa diterapkan saja, saya yakin sudah lebih baik lah ini. Baik Bu, ini ada Pak Santo ya, angkat tangan nih Pak Santo. Silakan Pak Santo. Masih di mute Pak Santo, di unmute dulu. Oke, terima kasih Bu Esa ya. Terus saya lihat sejak awal ini kan pemerintahan yang Kabinet Merah Putih ini kan sangat kontradiktif ya menurut saya ya. Satu sisi pengen ningkatin anggaran, apa pertumbuhan ekonomi, satu sisi kabinetnya sangat gemuk. Itu yang pertama Bu. Jadi sebetulnya saya agak bingung gitu. Terus yang kedua ini yang bikin lebih kaget lagi, Indonesia gabung ke BRICS. Artinya ini kan jelas masuknya ke Cina kan. Gitu. Nah ini sebetulnya implikasinya kan menurut saya sampai saat ini kan kita ketergantungan dengan Amerika juga cukup tinggi. Gitu. Apakah saya nggak tahu ya, apakah sudah dipikirkan masa-masa implikasi ke belakangnya nanti terkena apa pengenaan tarif yang tinggi, pengenaan apa namanya pajak yang tinggi dan segala macamnya yang terkait dengan Cina. Saya nggak tahu apakah ini sempat dipikirkan atau memang ada strategi lain ya menurut Bu Esa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak. Jadi gini, saya kebetulan juga sudah melihat ya, ini fenomena Indonesia gabung ke BRICS. Padahal sebelumnya kan berbondong-bondong pengen apa namanya ke OECD kan, gabung ke OECD kan. Nah ini kok tiba-tiba ke BRICS gitu. Saya tertarik nih, apa sih nih yang membuat Indonesia pengen gabung ke BRICS? Ternyata ada beberapa faktor, Pak. Yang pertama adalah dari sisi pasar bridge ini sangat besar. Jadi pasar negara-negara Brasil ya, kemudian Cina, India ya, kemudian Afrika Selatan itu ternyata mewakili lebih dari 40% dari populasi dunia. Nah, dan 25% dari PDB dunia gitu. Dan 20% dari perdagangan global. Ini kan sangat luar biasa gitu pasar negara-negara bridge ini. Yang kedua adalah terdapat tenaga kerja yang sangat produktif gitu. Jadi ya istilahnya bonus demografi lah. Ini kan negara-negara yang apa dengan populasi besar gitu ya, angkatan kerja juga besar gitu. Nah, yang ketiga adalah karena pemerataan pembangunan ya dari negara-negara BRICS ini, nah sehingga eh, negara yang tergabung pada BRICS ini berkomitmen untuk menyediakan dana yang besar gitu. Jadi ada suntian dana gitu. Itu yang membuat kenapa sih Indonesia pengen gabung di BRICS gitu ya. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat lagi, apa kita untung gitu ya? Ini gabung di BRICS gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa isu sih yang harus kita tahu ya. Nah, kalau untung itu bisa kita untung kalau kita menguatkan apa comparative advantage dan absolute advantage kita. Artinya, kalau kita punya produk ya kualitasnya yang bagus, harganya yang affordable, yang lebih murah dari negara-negara BRICS itu.
sehingga perdagangan kita itu akan surplus. Artinya barang kita laku di pasar negara-negara itu dan kita dapat ini gain ya dari perdagangan itu. Tetapi sebaliknya, jika eh, barang kita atau produk kita itu tidak kompetitif ya, maka Indonesia hanya akan dijadikan pangsa pasar ya, pasar dari negara-negara BRICS tersebut. Jadi ini yang harus hati-hati gitu, pemerintah gitu. Nah, kalau kita lihat selama ini ya, pangsa pasar Indonesia ke Cina saja itu kita sudah defisit gitu ya. Dari sekitar ekspornya ya, itu Indonesia ke Cina itu 26% gitu. Tetapi impor Cina ya, impor dari Cina ke Indonesia itu 29%. Jadi kita defisit perdagangannya. Nah, ini yang harus kita tahu. Artinya, join di platform apa bridge ini akan menguntungkan jika kita bisa punya produk yang kompetitif. Jika kita bisa apa mengekspor ya lebih banyak daripada negara-negara itu mengekspor ke kita gitu, mengimpor ke kita gitu. Itu sih Pak Santo.